Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita mau datang kepadanya meminta petunjuk dan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, kami bersyukur kembali kami dapat menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati setiap anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bicaralah pada kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali renungan pagi hari ini. Amin. Tema kita hari ini adalah jangan lupa diri. Firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 11-14. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudaraku, Daud adalah Raja Israel yang besar dan diberkati Tuhan. Selain kekayaan melimpah, ia juga memiliki prajurit atau pasukan yang kuat. Secara materi ia punya alasan membanggakan diri. Namun tidaklah demikian dengannya. Ia sadar karena semuanya itu adalah campur tangan dari Tuhan saja, bukan karena kekuatan dan kegagahannya, sehingga ia tidak merasa perlu bersikap sombong atau meninggikan diri. Sebaliknya ia berkata, Tuhan punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudaraku, Tuhan sungguh tidak senang kepada kecongkakan. Betapapun megah dan besar atau populernya kita, bila kesombongan mulai merajai hati kita, Tuhan akan menurunkan dan mempermalukan kita. Di akhir zaman ini, roh kesombongan kian melanda manusia. Tidak banyak yang menyadarinya dan tetap merasa wajar-wajar saja. Padahal ketika karir, studi, bisnis atau pelayanan mulai sukses, dada kita mulai membusung, dan di saat berjalan pun seolah kepala tegak mendongak ke atas. Dalam bersosialisasi pun kita mulai pilih-pilih teman. Kita tidak mau bergaul dengan sembarang orang, melainkan hanya dengan teman-teman selevel yang semula rendah hati, pandai bergaul, ramah, sopan, serta murah hati terhadap semua orang. Setelah memiliki segala-galanya kita berubah. Kesombongan mulai merajai hati kita, dan kita pun lupa kepada Sang Pemberi berkat. Kita menganggap apa yang kita raih adalah buah dari jerih payah kita sendiri. Saudaraku, saya pun pernah mengalami hal ini. Waktu segalanya mudah, posisi saya berada di atas. Saya merasa semua adalah hasil dari kemampuan saya. Saya pun bertobat. Saya sadar kalau semua keberhasilan yang saya miliki datangnya dari Tuhan dan semuanya adalah kepunyaannya.
Walaupun Raja Daud demikian terkenal dan dia tetap mengakui bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menyombongkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari kalau apapun yang ada pada kami sekarang ini adalah atas seizin-Mu. Itu karena kemurahan-Mu, karena kasih yang nyata daripada Bapa bagi kami semua. Bapa yang baik, terima kasih dari dasar hati kami yang begitu dalam bagi-Mu Bapa, atas berkat yang tercurah selalu baru bagi kami setiap pagi. Besar setia-Mu atas kami. Biar hari ini Kau curahkan sukacita, damai sejahtera dan berkat-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami hari ini. Kami siap beraktivitas dengan bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.